Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda dari Unit Kerja SMP Negeri 3 Kedawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Angkatan 1 Universitas Negeri Padang tahun 2022. Saat ini tanggal 6 Oktober 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja. Dan ini kartu peserta saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Pada hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu kemarin. Nah, untuk itu biar kalian lebih semangat, lebih memudahkan kita mendapat sebuah ilmu, Ibu minta kepada ketua kelas, silakan pimpin doa. Marilah teman-teman sebelum belajar berdoa menuntut kepercayaan masih berdoa mulai. Doa selesai. Semangat semuanya. Sekarang Ibu pengen mengecek kehadiran kalian. Abdi Maulana, Ibu. Aidil, Albertino Pratama, Bu. Andre Julius, Ayo, Bu. Anggun, Permata Lima, Baim, Devi Aprianti. Sekarang silakan perhatikan semuanya, silakan berdiri. Nah, ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pada minggu kemarin, materi kita adalah terkait dengan makna pembukaan, makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. makna alinea, ya, alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. 1945. Nah, ada yang masih ingat nggak materi tersebut? Apa makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut? Masih ingat nggak? Siapa yang masih ingat materi tersebut? Maknanya itu ada 4. Alinea pertama, kira-kira masih ingat nggak? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Alinea kedua, apa maknanya? Ya. Ibu minta satu orang, Melisa, silakan. Apa? Melisa. Terkait dengan makna alinea kedua. Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu telah sampai pada saat yang berbahagia. Nah, di situ ada sebuah harapan. Apa harapannya? Menjadi negara yang merdeka. Nah, apa lagi? Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, itu dari makna yang alinea kedua. Nah, dari dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada 4 alinea. Alinea yang pertama itu bunyinya terkait dengan maknanya tentang
perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajah. Yang kedua, harapan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka. Yang ketiga, apa yang ketiga? Bahwa perjuangan kita ini karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Akhirnya negara kita berdiri. Yang keempat adalah tujuan dari negara Indonesia. Itu materi yang kemarin. Nah, materi pada hari ini itu melanjutkan pada materi pada minggu kemarin. Nah, pertanyaannya, ya, pertanyaan sederhana. Apakah kalian pernah mendengar yang namanya pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang pernah dengar nggak? Pernah? Kapan, Revan? Tidak pernah. Dan pernah. Siapa yang pernah mendengar pokok pikiran itu terdapat, ada berapa pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan itu? Ada empat. Nah, pada materi inilah yang kita bahas terkait dengan pokok pikiran, ya. Nah, untuk itu biar Ibu hanya pengen melihat apakah kalian itu pernah mendengarnya atau kalian pernah membaca sekilas, ya, terkait dengan materi pada hari ini. Maka Ibu persiapkan pretest. Apa pretest? Pretest itu terkait dengan penjajakan awal pada saat materi pembelajaran. Nah, jangan ditulis di sini dulu, nanti yang terakhir baru di sini. Silakan siapkan kertas 1 lembar. Ibu kasih waktu cukup 5 menit saja. 1 soal 1 menit. 1 soal 1 menit. Keluarkan kertas 1 lembar. Selesai itu kumpulkan. ABC cukup jawaban saja. Tulis nama dan tutup bukunya dulu. Kalian isi saja. Tutup bukunya dulu. Kalian isi saja. Tulis nama dan kelas. Selesai. Iya, begitu nanti terakhir. Nanti kita pakai kertas selembar dulu. Tulis nama dan kelas. Silakan, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Silakan perhatikan di depan. Silakan perhatikan di depan. Materi kita pada hari ini adalah terkait dengan materi bab 2, pokok pikiran yang terkandung. Jelas nggak kira-kira? Di belakang ini jelas nggak? Ya, pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini materi kita pada hari ini. Nah, terkait dengan hal ini, apa yang harus kalian capai? Nah, kompetensi dasar. Perhatikan, nanti silakan catat hal-hal yang penting dari materi tersebut. Kompetensi dasar mensintetiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti tunggu saat materinya. Nah, ada pun tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran bisa kalian lihat di depan. Apa tujuan pembelajaran pertama? Menghargai pokok
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, siswa mampu menelaah pokok pikiran. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan benar. Jelas nggak yang belakang? Jelas, Bu. Tidak siapa tahu ada yang nggak jelas. Yang ketiga, setelah mengamati PPT, PPT itu nanti ini dengan PPT, ya. Nah, mengamati pembelajaran diharapkan siswa mampu menganalisis pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan benar. Nah, yang terakhir inilah yang menjadi ini kalian, yaitu menyusun paparan dan mempresentasikan secara kelompok tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan disiplin. Ya. Nah, keterbatasan listrik kita nggak kuat, ya. Jadi meminta perhatikan, dengarkan materinya. Apa yang menjadi hal yang penting, silakan dicatat. Ya, apa yang menjadi hal yang penting yang Ibu sampaikan itu silakan kalian catat. Nah, materi kita pada hari ini adalah terkait dengan pokok pikiran. Sekarang adalah hakikat pokok-pokok pikiran. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat 4 pokok pikiran. Apa saja pokok pikirannya? Nah, ini materinya. Pokok pikiran pertama. Nah, pokok pikiran pertama ini berkaitan dengan sila persatuan. Sila persatuan itu pada Pancasila itu sila keberapa? Sila persatuan? Ketiga. Nah, pokok pikiran pertama bunyinya negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Nah, ini ada di mana? Buku paket kalian juga ada, silakan dilihat buku paketnya. Ya. Nah, adapun pengertian yang terkandung dalam pokok pikiran pertama. Yang pertama adalah, nah, apa yang terkandung dalam pokok pikiran pertama? Nah, diterimanya apa? Negara persatuan. Nah, itu yang pertama. Diterimanya paham negara persatuan. Yang kedua apa? Nah, yang kedua, negara mengatasi paham golongan dan individual. Negara mengatasi paham golongan dan individualis. Artinya apa di situ? Negara tidak membedakan, ya, antara golongan si A, antara golongan si B, tidak mementingkan satu golongan. Itu adalah pokok pikiran pertama. Makanya pokok pikiran pertama adalah nilai persatuan, jangan ada perbedaan. Nah, sekarang pokok pikiran kedua. Apa pokok pikiran kedua? Pokok pikiran kedua ini bunyinya negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikirannya apa? Keadilan sosial. Nah, yang terkandung dari keadilan sosial itu apa? Yang pertama, negara hendak mewujudkan keadilan. Negara hendak mewujudkan keadilan. Keadilan apa sini? Keadilan sosial.
antara hak dan kewajiban itu harus sama. Ya. Nah ini kita terbatasnya tidak ada IT. Di buku paket kalian juga sudah ada. Ya. Terus yang kedua, negara hendak mewujudkan tujuan yang ada pada alinea keempat. Apa tujuan pada alinea keempat? Apa tujuannya? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus apa lagi? Serta melaksanakan ketertiban. Apa lagi? Melaksanakan ketertiban dunia. Nah itu salah satu nilai yang terkandung dalam keadilan sosial. Sekarang pokok pikiran ketiga. Apa pokok pikiran ketiga? Nah, pada pokok pikiran ketiga ini terkait dengan kedaulatan. Kedaulatan negara kita itu ada di mana? Ada di tangan rakyat. Nah, kita ambil sini. Yang pertama, intinya adalah negara harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan. Makanya kunci yang pertama pada sila keempat itu adalah musyawarah mufakat. Jadi dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan musyawarah mufakat. Karena negara kita adalah negara demokrasi, maka kita menerapkan sistem demokrasi itu. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Contohnya apa? Contohnya dalam pemilihan pemilu, ya, diambillah siapa yang menjadi wakil rakyat di situ. Nah, ya contohnya adalah pemilihan pemilu. Yang terakhir, pokok pikiran keempat. Ya. Pokok pikiran keempat itu nilai ketuhanan. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inti dari pokok pikiran keempat itu apa kira-kira? Nah, yang pertama, mewajibkan pemerintah dan penyelenggara lainnya untuk melihara budi pekerti yang luhur. Nah, terus yang kedua, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari sini belum jelas juga? Sudah jelas belum? Ya. Nah, biar lebih jelas, karena kalian juga sudah ada buku paketnya, ya. Nah, sekarang silakan kalian lihat di buku paketnya. Menurut kalian, nah, ya, pokok pikiran pertama itu terdapat pada sila keberapa? Ya, pada sila ketiga. Nah, pertanyaan lagi yang sederhana. Pokok pikiran kedua itu intinya apa? Pokok pikiran kedua. Kita harus menghormati hak setiap orang karena setiap orang sama hak dan kewajibannya. Ya, kita harus menghargai hak orang lain. Karena kita sama, hak kita sama, kewajiban kita sama sebagai warga negara. Nah, itu adalah terkait dengan materi kita pada hari ini. Karena kalian sudah Ibu bagikan dalam 5 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ya, kenapa Ibu tidak ambil misalnya satu kelompok 6 orang? Karena dikhawatirkan ada berapa orang yang tidak aktif dalam mengerjakan tugasnya. Nah, disinilah yang menjadi tugas kalian. Apa tugas kalian? Nah, tugas kalian sekarang adalah
ya. Yang Nah, sekarang yang menjadi tugas kalian adalah kita bersama-sama mendesain terkait dengan rencana proyek. Nah, perencanaan proyek itu, untuk itu kalian baca dulu apa yang menjadi tugas kalian. Tugas kalian di sini lihat di RKPD-nya, tugas kelompoknya, duduklah sesuai kelompok yang telah ditentukan. Yang kedua, amatilah materi yang ada di buku paket kalian. Nah, untuk itu karena kelompok kalian sudah dibagikan, kelompok 1 itu tugasnya terkait dengan materi kelompok 1, yaitu tentang apa? Kelompok 1, pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama itu. Kelompok 2, pokok pikiran kedua. Kelompok 3, pokok pikiran ketiga. Kelompok 4, pokok pikiran keempat. Nah, yang lebihnya gimana? Yang lebihnya kembali lagi pada kelompok 1 ya materinya. Kelompok 5 itu masuk ke pokok pikiran pertama ya. Nah, di sini silakan kalian membuat proyeknya. Maunya seperti apa? Setelah kalian kena ibu sudah bagikan, mau proyek kalian seperti apa itu lihat di RKPD-nya. Di RKPD ada di poin 5. Di poin 5 ya. Ada di bagian belakang juga ada rancang boleh membentuk seperti pohon, awan, atau kotak, lingkaran, berbentuk lainnya yang kelompok kalian suka. Nah, sekarang silakan menurut kalian ya, silakan kalian rancang. Waktunya berapa lama? Ya, kita sepakatin ya. 30 menit cukup? Cukup. Sudah lama. Kalian di sini silakan kalian bentuk inti dari kelompok kalian masing-masing adalah di situ kalian rancanglah pokok pikiran pertama. Perhatikan. Bebas. Perhatikan ada di belakang contohnya. Perhatikan yang di belakang. Di belakang RKPD kalian ini ada contoh yang sederhana. Silakan kalian buat lebih sederhana lagi. Yang penting kalian memahami menyampaikan materi kalian kepada kelompok lain. Ya. Contohnya gimana? Nah, kalian maunya seperti apa proyeknya? Silakan kalian buat. Ya, silakan kalian buat. Misalnya apa? Nah, pokok pikiran pertama. Nah, pokok pikiran pertama silakan mau kalian bentuk seperti ini ke ya, bagian-bagiannya. Atau terserah kalian, sekreasi kalian mungkin. Jelas? Jelas? Ya, pokok pikiran pertama itu poinnya apa saja? Ya. Nah, apa lagi di situ yang terbuat dari pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, dan keempat? Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Silakan dikerjakan. Pertama, itu isinya apa? Tempe. Itu apa nih? Betul, itu sudah dari grup besar. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Buka. Ya, sudah selesai. Silakan tempel. Ini angkat yang makasih dikit.
semua. Ini betul. Sekarang silakan duduk pada posisinya masing-masing, pada kelompoknya masing-masing. Dan sekarang ibu minta kepada kelompok 1 untuk melihat. Kemudian kelompok 2, silakan. Silakan. Kelompok 1 yang menjaga 1 orang, yang punya kelompok 1 1 orang. Kelompok 2 1 orang, Putri silakan. Atau Rema 1 orang saja yang menjaga. Kelompok 3, ya. Kelompok 4 1 orang, silakan. Sudah selesai? Sudah? Silakan. Kunjung lagi sebelah sini, nanti yang lain ntar. Kelompok 2, perhatikan kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 silakan lihat punya kelompok coba lihat ya, kelompok 5 silakan lihat punya kelompok 3. Satu. Tadi sudah melihat hasil karyanya, silakan di depan. Kelompok 1 paparkan hasil diskusi kelompoknya di depan, silakan. Baiklah, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok tentang pokok pikiran pertama. Isi negara begitu bunyinya yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, saya ambil contoh dari dalam negara ialah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan tanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian dan keadilan sosial. Kesimpulannya ialah pengertian negara kesatuan sebagai negara yang melindungi segenap bangsa seluruhnya. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok. Silakan ibu minta kepada kelompok 2 untuk bertanya pada kelompok 1. Silakan balik ke tempat duduknya, boleh? Ya, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya Putri, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1 tentang pokok pikiran pertama. Apa bunyi pokok pikiran pertama? Silakan langsung dijawab oleh kelompok 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan dengan berdasarkan atas persatuan. Gimana kelompok 3? Apakah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Jawaban dari kelompok pertama sangat tepat. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok. Sudah cukup saja 1. Kita langsung pada kelompok 4. Silakan ke depan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Yang menanggapi adalah siap-siap kelompok 3. Tadi kelompok 3 tadi kelompok 2, sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Melia Putri, di mana kelompok kami akan membahas tentang pokok pikiran keempat, negara atas ketuhanan yang Maha Esa. Pokok pikiran keempat berisi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain. Penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Contoh pokok pikiran keempat yaitu menghormati agama lain,
mewajibkan pemerintah dan memiliki budi pekerti yang luhur, menjaga serta merawat makhluk dan semua ciptaan Tuhan. Kesimpulan, pokok pikiran ini merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu perjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4 kembali kepada tempat duduknya. Selanjutnya siap-siap kelompok yang ingin bertanya pada kelompok 4. Silakan minta 2 orang penanya. Silakan. Ya, sebutkan nama dan kelompoknya. Saya Rika dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa makna dari pokok pikiran keempat? Apa makna dari pokok pikiran keempat? Ya, silakan. Saya Agung Permata 5 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Makna dari pokok pikiran keempat adalah bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Jawaban kelompok 4 sangat tepat. Kita kasih aplaus pada kelompok 1 orang penanya lagi. Setelah itu baru kita selesai. Ya, silakan 1 orang penanya. Saya ingin bertanya untuk kelompok 4. Apa bunyi pokok pikiran keempat? Saya Agung Permata 5 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bunyi pokok pikiran keempat adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana? Apakah puas dengan jawaban dari kelompok 4? Ya, kita kasih aplaus. Terima kasih kepada kelompok yang telah berpresentasi. Ya, yang telah berpresentasi. Ibu sangat puas dengan hasil presentasinya, dan untuk itu kita 2 orang untuk mengungkapkan perasaannya terkait pengerjaan proyek tersebut. Silakan. Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena kita bisa mengetahui tentang pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, ada lagi yang lain? Apakah senang dengan pekerjaan proyek seperti ini atau rumit menurut kalian? Silakan Anggun, ungkapkan. Sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena bisa mengetahui pokok-pokok yang ada di dalam pokok pikiran. Ya. Ada dalam Ya. Nah, ya, tolong perhatikan ya. Tolong untuk kedepannya ketika kita mengerjakan sebuah proyek seperti ini jangan terlalu membuat kita stres dulu. Ya, kebelakangkan dulu. Ya, tadi Ibu lihat ada berapa kelompok karena mungkin tidak siap, belum nggak kita memulai tapi sudah stres duluan. Kenapa seperti itu? Padahal itu pekerjaan yang simpel dan sederhana, ya. Nah, kalau kita lihat pekerjaan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 3 dan kelompok 5, rata-rata semuanya pekerjaan sudah bagus. Dan Ibu harap untuk kedepannya pekerjaannya diperbaiki dengan cara kinerja manajemen waktunya. Ya, ada pertanyaan? Simpulkan materi kita pada hari ini. Apa kira-kira materi kita pada hari ini? Terkait dengan apa materi kita pada hari ini? Ya, terkait dengan pokok pikiran. Pokok pikiran itu ada berapa?
Empat. Pokok pikiran pertama itu terdapat pada sila keberapa? Ya. Nah, pada pokok pikiran kedua terdapat pada sila keberapa? 5. Pokok pikiran ketiga, keempat. Sila keberapa? Ya, sila pertama. Nah, tadi kalian sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya dan Ibu harap semuanya bisa memahami. Nah, kalau kurang silakan dipahami lagi di rumah biar lebih menguasai materi ini. Tadi terkait dengan diskusi tadi sudah Ibu penilaian terkait dengan penilaian proses, di mana Ibu lihat siapa yang aktif terkait dengan diskusi kelompok tadi. Nah, sekarang adalah silakan waktunya 3 menit. Gak usah lama, selesai langsung silang. Silakan dikerjakan. Waktunya kalau ternyata materinya, hasilnya lebih rendah dari tadi pembelajaran kurang berhasil. Kenapa ngantuk? Karena tidak konsentrasi. Ibu minta 1 orang untuk merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kalian rasakan pada hari ini pembelajarannya? Silakan Putri memaparkan hasil refleksinya. Apa yang harus kita perbaiki ke depan? Boleh saja. Di pelajaran kali ini saya sangat merasa pusing. Ya, silakan. Ya. Karena banyaknya kontroversi di dalam kelompok saya. Ibu senang dengan kepusingan kalian. Artinya kalian mulai berpikir. Ya. Nah, untuk minggu depan kita akan tetap seperti ini biar latihan terus, biar kalian paham. Lihat tadi terserah. Ibu lihat seperti kelompok 3 itu tidak siap sama sekali. Ya. Debbie dengan merasa pusingnya belum dijalankan udah merasa pusing. Ya. Belum konsepnya sudah mulai pusing. Ya. Minggu depan kita akan melanjutkan materi yaitu terkait dengan pentingnya pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk itu biar hari ini tidak merasa lelah apa yang kita rasakan pada hari ini, Allah ringankan dan Allah mudahkan segalanya. Amin. Ya. Untuk itu Ibu minta ketua kelas silakan pimpin doa. Marilah teman-teman sebelum pulang kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam yang putra dulu. Terima kasih telah menyaksikan video Ukin dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.